buruk ke teman-teman dari MBR Delvin. Tuh Tapi langsung dibalas langsung loh sama koyurnya nih. Ele pindah MBR katanya. Ele pindah MBR. Ujungnya Iya, ada toh. itu lagi. Yur. Jangan toyur yo. Kan maksudnya dari Ele juga siapa tahu dari geng kapak butuh Iya. cheerleader. Butuh cheerleader. Suara Ele kan gede banget sambil megang pom-pom gitu kan. Go anti pecah go gitu. Gue jadi cheerleader nih kayaknya ya Ele. Nanti kalau dimarahin Ele jangan ah. Ampun Le. Tapi Battle Draft Nicolius di mana Lolita yang menjadi satu hero penanggulangan dari sisi Wen juga yang sudah lepas di tangan geng kapak Basreng. Dan kini udah mulai disecure oleh tim MBR Delvin kali ini. Yap, karena nantinya Lolita bisa menahan ya crossbow of tanknya Wan dan juga swallow pet awal-awal pas ditimpuk. Jadi who knows nih kira-kira apa yang bakal dipersiapkan di banning phase kali ini, karena Parsha agak tumben sebenarnya ngelihat Parsha ini di ban karena masih ada Yves, masih ada kayaknya salah ban ya. Kayaknya salah ban ya. Terus sempat melotot-melototan dari MBR-nya, bener kan? Dia kayak nanya gitu. Parsha yang di ban, Iya. baik Parsha yang menjadi pilihan banning oleh teman-teman dari MBR Delvin. Karena ada Yves Cecilion loh. Iya, ini menarik sih. Ini kalau dia menang kita mungkin bisa tanya ya tentunya MBR kenapa ke-ban Parsha di game yang pertama. Tapi Fanny ini udah ditutup juga di mana dari sisi geng kapak Basreng nggak mau adanya Fanny untuk save. Yurino bilang di MBR yang kiri mirip Ele. Yur. Aduh, ada aja. Aduh, langsung dibalas sama Elenya ya, disuruh diem koyor nih, galak-galak pol ya teman-teman di kolom komentar. Tapi masa ke selanjutnya teman-teman, MBR udah mulai menutup ke arah Yves. Ini menarik sih, Parsha Yves 2 high ground defense yang ditutup oleh geng kapak, MBR Delvin. Ya, mereka memaksa kalaupun mau pakai high ground mungkin Cecilion. Tapi ingat ya, Funi itu ada beberapa hero andalan juga sih yang bisa dia gunakan. Contohnya, kalau terlalu banyak hero tabrak, Luoyi mungkin bakal menjadi pilihannya Funi. Seperti kita tahu, Funi juga bisa menggunakan Luoyi. Atau ada Kagura yang juga bisa memberikan burst damage yang begitu sakit ke arah lawannya. Tapi lihat, satu hero lagi dari geng kapak Basreng, jungler sepertinya yang bakal ditutup ternyata. Nah ini dia, Hanzo yang sempat digunakan juga ya. Ya, Hanzo pun di respect banning oleh geng Tepuk kapak. tangan. Wih, Valentine. Karena mereka nggak ada hero yang nyari loncat ke belakang kayaknya. Kalau memang Akai digunakan sebagai XP lane, Akai itu frontliner, bukan flanker. Ya, frontliner dia memberikan badan terhadap teman-temannya. Tapi kini kita lihat juga dari sisi MBR Delvin, tipikal jungler seperti apa mengingat dari sisi geng kapak Basreng benar-benar mempersempit pilihan hero jungler. Lancelot kayaknya tadi dipaksakan untuk hadir, atau ternyata dia ingin menggunakan jungler fighter seperti Pakito mungkin, namun Beatrix terlebih dahulu Nicolius. Dan di kolom komentar ya, tadi udah dibilang sama Kapten Official, tebak judul konten Yurino. Jangan-jangan nih karena tadi dibilang Ele tadi mirip sama player MBR, itu dijadiin thumbnail terus bilang Ele pindah ke MBR gitu. Waduh, tebak judul konten tuh. Yes, boleh ya teman-teman, langsung banget langsung ditulis di kolom komentar aja sambil ketik hashtag Gepek anti pecah jika kalian pendukung dari geng kapak nih. Atau untuk MBR gimana dong? Kalau MBR apa hashtagnya? Kan tadi situ yang nyebut Cipi. Kan tadi situ yang nyebut. Apa itu kok? Aduh. Ingin aku berkata kasar ya Tuhan, MBR. kok Apa ayo? MBR, wow. Ayo. Aku gak Dia nyebut yang lupa dong. Iya, lupa gara-gara gak fokus. Ini ada pertikaian di kolom komentar kan soalnya kan dari para Iya, ada Winda penonton, juga ya, ada Earl. katanya Ele mirip Yupi. Yupi. Baik, niat malah cocok lagi dari mukanya Ele. Tapi gak apa-apa, kita fokus dulu dari dua hero terakhirnya game kapak Basreng, Kufra dan juga Kagura. Satu hero burst damage yang diharapkan bisa memberikan efek meltdown dan kejutan melalui Yin Yang Overturn juga dari secure oleh tim geng kapak. Menarik untuk kita lihat tentunya surprise pick dari MBR Delvin Kolius. Yap, satu hero lagi. Karena udah ada Kufra yang nanti bakal menghambat skill-skill dash ability mirip dari MBR Delvin, dan adanya Kagura seperti tadi Kolius mention di mana dia bakal bisa memberikan burst damage, dan yang terakhir ternyata Kimi yang bakal nembak-nembaknya dengan magic DPS-nya. Tentu aja apalagi memang Radiant Armor sekarang di nerf dan adanya Glowing One yang menjadi sakit banget. Belum lagi kalau sana dia build Blood Wings ya kan. Jadi kita bakal lihat aja sih di Land of Down seperti apa eksekusinya, walaupun memang Kimi harus berhati-hati terutama ketika nanti dengan adanya Hayabusa yang tiba-tiba bisa loncat ke belakang, dan kalau Kiminya sampai off position maka Yin Yang Overturn udah pasti bakal menunggu.
Wow, seru banget tentunya untuk kita lihat bagaimana implementasi dari 10 hero MBR Delfin dan juga geng Kapak Basreng. Lagi-lagi Cipi ingetin buat kalian pendukung para kedua tim, langsung berikan dukungan kalian di kolom komentar dengan hashtag geng Kapak Pecah untuk teman-teman GPX dan juga hashtag MBR Wow untuk teman-teman MBR Delfin. Karena ini di Land of the Game kita yang pertama di last batch antara kedua belah pihak di menit kita menuju menit pertama kali ini. Yes, sampai kalau ingatin buat teman-teman yang masih badak abadi, ayo cari teman mabar di Lita, karena Lita adalah teman mabar kamu setiap saat. Tapi lihat, Mei-nya sudah mulai diisengin dengan satu barada terakhir. Mau nggak mau sih harusnya bentar lagi dia bakal pulang terlebih dahulu, dan Akainya Venom ini bakal bisa menjadi frontliner ya di lini depan. Siapapun yang nantinya bakal mencoba untuk masuk ke teman-teman geng Kapak Basreng, auto dijepit. Venom ini udah mulai one-on-one situation, tapi kini kita fokus terhadap jungle. Petra sudah mulai diganggu, bahkan Mei pun sudah berterking dan damage prosecutionnya dikeluarkan gitu salah save, namun damage counter attack mulai dibuka begitu saja oleh tim Geng Kapak Basreng, membuat save terkikis dari health bar-nya, namun still survive dari gempuran yang diberikan, dan kemungkinan dari sisi Little Wanderer berhasil iamankan di menit yang pertama kali ini. Betul, apalagi tadi Funi mencoba untuk melakukan flame shot, ya kan, mencoba melakukan pencurian, tapi memang ditahan ya, dibadanin langsung oleh Gicel tadi. Dan untuk early game sebenarnya dari pergerakan kedua tim memang nggak bakal terlalu agresif banget, terutama memang mereka membutuhkan kayak Hayabusanya butuh level 4 dulu, dan juga mungkin nanti ada Turtle bakal mencoba untuk di kontes. Tapi dengan Kimi Jungler, menurut Cipi gimana? Ini menarik sih tentunya untuk dengan ada Kimi Jungler ya, dari segi positioning, tambah lagi dengan memang damage magical dari item magic yang di build sama Seth, mungkin nanti bisa diantisipasi karena memang damage dari item tersebut juga dikurangi, setidaknya dari Seth bisa masuk lebih luasa lagi. Tapi ada opsi King karena Yupi, tapi platingan Karego juga udah mulai diterapkan sebelum ia mundur, membuat Yupi harus mengalami kerugian yang mendalam bisa dibilang. Sky-nya peka ya, tadi dia mencoba untuk masuk dengan Quad Shadow, tapi sepertinya dia sadar di belakang itu ada dua hero, yaitu Lolita dan juga ada Lilia. That's why dia langsung mundur ke arah belakang dan mengurungkan niatnya dulu nih. Sedangkan Shine, dia udah unggul satu level dari Funi, dia udah level 4 duluan, tapi Funinya juga baru aja level 4, dan Turtle pun sudah mulai spawn di Line of Dawn. Ke-reset guys ya. Yap, reset, dan Turtle-nya pun masih belum di-commit itu saja teman-teman dari MBR Delfin, walaupun udah mulai di-poking kembali. Venom berada di garda depan, sudah siap juga dengan headband-nya, dan bahkan kini Venom kikis dengan damage terus saja dikeluarkan dengan energy transformation dari seorang Chef yang membuat Yene yang bukan begitu saja seorang Fumi mengikis tuh dari seorang Fallen, tapi Fallenir still survive dari damage yang diberikan. Venom masih belum mau mundur, ingin lebih flicker ke arah belakang, coba untuk memberikan follow lebih jauh lagi, namun Gicel juga masih bisa menghindari serangan yang cukup krusial. Masih belum ada korban jiwa dari tim fight yang terjadi. Mereka semua tahu power spike-nya masing-masing, mereka nggak mau terlalu ngambil resiko. That's why kayak tadi langsung pada mundur aja, walaupun sekarang Turtle udah mulai ditarik ke area base milik Geng Kapak Basreng. Dimana MBR Delfin pun sudah mulai peka. Maximum charge tadi di pop up, Fallenir pun mencoba untuk melakukan zoning out. Ada revenge ternyata belum connect. Saimi open umbrella dari seorang Funi yang mencoba tuh dia ke depan, tapi retribution the save masih cukup on point, dan akhirnya Mei-nya pun langsung ter-take down karena digeprek Gicel. Disadvantage untuk Geng Kapak Basreng. Cincau hampir saja ditumbangkan oleh satu hero, yaitu Yupi yang ada di area top lane. Ini yang membuat Geng Kapak Basreng mulai hati-hati. Shine sudah mulai menyisir rumputan. Raynors apati di pop up, Cincau masih bisa menghindar. Shine terlalu berani, dia fokus untuk langsung mengeluarkan Black Shoes-nya. Udah ada opsi pengepungan terhadap seorang Cincau yang sudah low HP, tapi dari Geng Kapak masih bisa survive, dan bahkan bala bantuan sudah mulai datang. Mei aware untuk melindungi seorang Cincau sebelum pulang. Dia coba untuk clear terlebih dahulu, baru dia memutuskan untuk recall, melakukan regenerasi HP-nya Kolius. Kelas dari Winda ya, Winda Earl tadi ketik di kolom komentar katanya, Geng Kapak tanpa Winda dan juga Ele masih kuat bantai MBR katanya gitu. Kita bakal melihat aja nih ya di match yang ketiga kita hari ini. Apakah memang Geng Kapak bakal mengantongi kemenangan? Tapi lihat dulu di charge Sky-nya, maksimum charge-nya connect. Satu bar lebih dikit sisa dari Sky, ditembakin untungnya diselamatkan oleh Mei dengan penyelamatan yang baik banget. Iron Rage-nya connect ke arah 3 hero, bahkan di biru space yang dilepasin, tapi Mei still survive. Alright, Funi udah mulai coba untuk one station sama Shine, tapi Shine masih bisa mundur ke belakang tentunya, dan Outer Turret Energy Shells udah akan hilang dalam waktu 30 detik lagi. Sejauh ini Geng Kapak Basreng masih berusaha sekeras mungkin untuk bisa mendapatkan kompensasi, walaupun dari gold networknya sudah mulai terlihat timpang. Dilihat oleh kawan-kawan dari MBR Delfin,
Mei Renner sudah Sapati. siap untuk melakukan Aduh. charge ke arah depan, tapi Yupi dengan cekatan mundur ke area belakang. Funi mengisi area rumputan, Yupi sudah mulai Eits. tahu gerak-geriknya. Hati-hati di balik turret yang ada. Kicau sedang dalam perjalanan menuju rotasi ke area top lane tentunya. Sudah mengecek area rumputan, Tyrant Revenge di pop up, bouncing ball. Sudah mulai mundur untuk pindah serangan ke area belakang. Betul. Untungnya dia cukup peka ya kalau banyak yang bersembunyi. Tapi lihat Venom sedang melakukan defensif. Walaupun di area mid lane, Shine sudah ada Black Zeus-nya. Funi mencoba untuk melakukan burst. Tapi Shine dengan setengah darah masih bisa mundur ke arah belakang. Mei bersembunyi di rumputan. Diloncati dia dengan Tyrant Revenge. Tyrant Revenge di cancel sama Gicel. Dengan charge yang cukup baik. Tapi Numenon Blast kali ini dilepaskan. Kode ke arah Funi yang tersangkut dan harus ter-take down. 0-2 skor sementara dikantongi sama MBR Delvin dari point kill-nya. Aha, tapi ini katanya Hui, katanya bandu yang dipakai sama Venom itu dari Jimin BT12 kok. Bodoh, bodoh. Tadi dia ngatain Golius, ya. katanya dasar tua katanya gitu. Iya, hari-hari ngatain, tapi udah dikasih tahu ya itu punya BTS dari Venom. Tapi kini kita bisa lanjutkan pada geng kapak lagi-lagi harus kehilangan momentumnya untuk bisa mengamankan karya satu buah objektif turtle dan bahkan ia pun harus kehilangan 1 poin kill dan masih belum bisa menumbangkan karya MBR Delvin yang membuat geng kapak benar-benar kesulitan untuk menembus pertahanan yang dimiliki oleh tim MBR Delvin. Di area bottom lane terlihat Infinity War dari kedua belah pihak walaupun Esmeralda berhasil memukul mundur. Cincau pun gak mau kalah, mendorong wave ini namun selain hati. Sudah mulai dispray dengan di biru, Cincau terkikis health bar setengahnya. Ini membuat dia pun harus hati-hati tapi Skye sudah mulai diketahui. Guardian Bulwark di pop up gitu saja, Skye dan Cincau mundur ke belakang. Well. Funi-nya tadi juga mencoba untuk escape tapi Numenon Blast sudah mulai dilepaskan. Funi ter-take down. Kita lihat juga Mei-nya kali ini terjebak di antara 3 hero. Tidak bisa selamat. Tersisa Skye sendirian mencoba untuk melakukan defensif dari 4 hero sekaligus. Apakah bisa ditahan karena langsung diajar dengan Shadow Kiru. Tapi sepertinya kode karet minion outer middle turret yang menjadi korban. Diambil sama MBR Delvin. What happened? Geng kapak Basreng masih belum dapetin objektif yang ia inginkan dan bahkan mereka kesulitan untuk bisa pick off dari hero-heronya MBR Delvin. Terlihat dari MBR Delvin benar-benar strong banget dari segi strategi dan komposisi hero mereka. Kalkulasi research mereka untuk melangkah ke arah depan pun benar-benar terkalkulasi secara akurat. Kini Funi menjadi bulan-bulanan race yang berlopan. Dia pun agak sedikit salah jalan. Mau kemana Funi? Langsung di flicker begitu saja dari seorang Yupi. Membuat Yupi berhasil babak killing spree. Masih mau lebih di mana MBR Delvin belum mau pulang. Langsung menggunakan kembali line up dari kapak Basel dan flash dibuka. Memfarm up dan berhasil pick up karena seorang Mei looking for another game. Shutdown berhasil terapkan tapi damage yang diberikan seorang Seth membuat Funi, Cicau dan juga Mei harus tumbang di tangan MBR Delvin. Wait a minute. Emblem Demon Slayer kan udah nggak gitu berguna ya. Tapi masih digunakan sama Seth. Sepertinya dia ngambil damage to monster sih. Benar banget. Yang biar cepat untuk junglingnya karena kan Kimi seperti kita tahu early gamenya bakal berat untuk ke jungling ya. Jadi dia bakal ngandelin hybrid damage dan juga damage to monster harusnya. Dan ini dia Venom yang tadi mencoba untuk sedikit maju ke depan dari Gicel dan juga Shine ya yang langsung mundur ke belakang karena daripada dijepit sama Heavy Spin mendingan mereka langsung mundur. Tapi lihat Skye-nya buat Shadow ke arah belakang, maksimum charge mencoba untuk dilepaskan, gak connect ke siapa-siapa dan sudah berubah jadi Lord yang terhormat. Gak ada kesempatan buat geng kapak bisa nge-secure ke arah objektif tersebut. Bahkan kini pun 2 hero coba untuk mulai memberikan penjagaan terhadap objek turret. Dan kini nomor blast di pop-up gitu saja untuk berikan distraction. Dan Venom sudah mulai tertinggal di kawanan. Heavy Spin sudah mulai dikeluarkan begitu saja. Mencepet ke arah satu targetnya Gicel. Tapi masih belum ada follow-up malah justru Yupi yang berhasil memberikan efek spray dan ke area Venom membuat Venom tapi Crossbow Tank sudah mulai menggunakan seorang Cicau. Double kill berhasil diamankan. Ini yang overturn follow up damage dari seorang Funi membuat 1 hero yang dapat berhasilan, 2 hero tersisa low HP bahkan. Namun 2 hero tersebut masih bisa mundur ke area belakang untuk menghindari serangan yang diberikan dari Geng kapak Basreng. Gila. Geng kapak Basreng counter setup yang cukup baik langsung membalas gempuran yang dimiliki oleh MBR Delvin. By the way, penonton udah 17.000. Masa like-nya baru 4.900 guys ya. Langsung diramaikan, like-nya ditancapkan. Kita bikin 10.000 like dulu aja hari ini. Let's go. Let's go guys. Sekarang juga tentunya ini match pamungkas kita Geng kapak dan juga MBR Delvin di mana finally MBR Geng kapak sudah mulai mendapatkan celahnya. Cincau manfaatkan keadaan dengan wave minion penunjang pergerakan mereka. Disusul dengan backupan dari 3 hero Geng kapak buat MBR Delvin tidak bisa melakukan penjagaan terhadap objektif turret. Runners apa tadi pop up masuk ke tubuh dari seorang Funi membuat Funi mundur sejenak untuk tidak menghindari serangan
mereka dari MBR Delfin. Yes. Dimana geng Kapak Basreng pun belum mau untuk setup lore terlebih dahulu lah ya. Kayak mereka mungkin sadar ketinggalan 2000 gold dan dari segi level sebenarnya Sky level 11 dan dari save-nya udah level 13. Sky ketinggalan 2 level, tapi memang Kimi di sini tidak tersentuh sama sekali nih. Ini yang menjadi PR, kira-kira siapa yang bakal mencoba untuk menjepit karena pada reverse dari Mei ternyata nggak jauh ya. Nggak bisa connect ke arah depan dan dia pun harus menjaga jaraknya kembali. Tapi ini dia momentum untuk menghajar ke arah Lord dari MBR Delfin. Alright, Lordnya dengan sangat cepat dihabisi oleh kawan-kawan dari MBR Delfin dan bahkan langsung mereka saja begitu saja. Tidak ada space yang terkreat untuk geng Kapak bisa melakukan kontestasi terhadap objektif tersebut di area top lane. Sky udah mulai memanfaatkan kekosongan untuk mengambil possibility top lane turret yang bisa diamankan. Namun kini Energy sudah mulai di pop up. Shine sudah mulai menebar gloomnya, tapi dari sisi Sky masih bisa mundur ke area belakang untuk menghindari serangan tersebut, Kolius. Yes, karena adanya 2 marksman ya, itu bakal cepet banget. Dan dari itemization-nya juga sebenarnya Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, Wind Talker udah diamanin sama Cincau ya. Dia tinggal buat Wind of Nature nantinya untuk nahan 2 basic attack tuh, dari Seth dan juga Yuppie. Dan Lordnya pun sudah mulai berjalan pelan-pelan di area top lane nih Cipi. Tapi ingat ya, karena adanya Funi juga ini harusnya bakal masih ke-clear dengan cukup aman. Kecuali Funinya ter-takedown duluan, maka ini bakal jadi bencana. Wah, kita akan lihat tentunya Lord yang pertama akan memberikan impact yang signifikan buat teman-teman MBR Delfin. Begitupun geng Kapak Basreng yang akan mengalami kerugian yang cukup mendalam. Terlihat dengan ada Idar Turret yang sudah menjadi fokus utama dari MBR Delfin berhasil ia runtuhkan. Disusul lagi dengan area satu objektif turret yang ada di area bottom lane. Misalkan base turret saja, Lord terlihat sudah mulai memasuki dan tersisa low health bar dari Lord tersebut. Wings, efek Blink sudah mulai terlihat dan replay di pop up oleh Maker di depan, tapi Spider nih biru mengikis health bar dari seorang Cincau. Nexus di pop up begitu saja. MBR Delfin mengkalkulasikan dia baca dengan sangat baik untuk mundur ke arah belakang dan gak boleh greedy setelah berhasil menghabisi beberapa objektif turret yang dimiliki oleh geng Kapak Basreng. Karena gini ya, kalau sampai mereka terlalu mau maksain ya Cipi, yang ada ntar bisa dibalikin sama geng Kapak gitu kan. Bahkan ketika memang nanti satu persatu hero, terutama winning condition di mana Seth dan juga Yuppie yang memang ter-takedown, maka MBR Delfin seperti biasa tuh langsung mode cemas dek, back, langsung dia mundur ke arah base. Iya, that's why dia harus dewasa. Ke belakang, tapi Yuppie berhasil memanfaatkan kosong dengan satu wave minion yang ia terapkan sehingga satu objektif Idar turret yang tersisa lalu hilang, tapi Renas apatinya connect karya tubuh dari seorang Funi membuat health bar dari Funi terkikis, but Funi still survive. Dia mundur karena belakang untuk melakukan regenerasi HP. Dari sisi lain, dari sisi Shine sudah mulai melakukan clearing terhadap wave minion, memberikan jalan terhadap wave minionnya, tapi Mei Tyrant Rage mengarah ke seorang satu hero safety survive karena ternyata ia masih bisa selamat dari serangan yang diberikan. Aduh, satu buah HP sudah diporak-porak begitu saja. Dari sisi MBR Delfin masih ingin berisiko maju ke depan. Gak kena bisa apapun, di Pudi masih bisa survive juga. Dan Cincau yang berada di depan masih coba untuk hold terlebih dahulu dari sisi crossbow tanknya. Yes, karena tadi dia nggak berhasil untuk open weakness, belum ada yang dihajar ke depan. Tapi bahkan tadi Venom harus menggunakan heavy spin-nya ya untuk membubarkan formasi dari MBR Delfin supaya geng Kapak Basreng ini nggak langsung di set up sama mereka. Jadi harus reset lagi, harus setup ulang lagi. Tapi Lord yang kedua udah mulai muncul dan ini adalah Lord Enhance. Kira-kira apakah memang MBR Delfin berusaha untuk langsung mengambil Lord ya? Terutama karena dengan formasi 2 marksman di draft, itu bakal cepat banget untuk hajar Lord langsung. Wah, benar banget ya. Konsil. Kasih MBR Delfin benar-benar menyakiti health bar dari Lord sudah mulai terkikis. Kini kita bisa juga Mei coba untuk mulai melakukan observasi. Oke, flicker, heavy spin. Dari Venom, happy spin keluar akan lane up. Tapi energi terus sudah memberikan efek meltdown. Disitu dengan yang diberikan seorang Yuppie membuat dari sisi Venom tumbang. Di sisi lain kita bisa lihat juga di mana Fallen nih mengobrak-abrik lane up belakang dari geng Kapak Basreng yang masih belum dapat kompensasi lebih lagi, membuat mereka cukup puas setelah berhasil menurunkan satu untuk satu di area team fight tersebut. Karena tadi dia jepit ke arah Gicel, Gicelnya pun tumbang. Dan MBR Delfin ngerti bahwa Gicel itu adalah source dari area of effect crowd control yang cukup besar dengan Numenon Blast. That's why kayak daripada nanti team fight gak ada yang bisa memberikan cukup crowd control ke teman-teman dari geng Kapak Basreng, mereka lebih milih untuk setup ulang lagi sambil pegang rerumputan di area sekitar Lord, karena kalau enggak itu malah ngasih nafas buat geng Kapak Basreng yang malah bakal ngambil Lordnya.
Lordnya di sini masih belum jadi fokus, masih coba untuk di hold dulu. Mei, kata reverse damage yang diberikan menyakiti tubuhnya, tapi masih ada Black Shoes. Black Shoes save the day, membuat Chen masih bisa bertahan dan Lord sudah mulai terpoking dari kedua belah pihak, sudah mulai melakukan pertemuan di mana pun yang mencetak Cross Bang dengan ini damage dengan seorang Yupi, namun Cincau sudah mulai menggunakan Cross Opening yang berhasil ada Rage di sisi lain. Shadow Kiru coba untuk memperoleh lain ambil langkah, tapi double kill berhasil dapatkan seorang Yupi. Shutdown pun berhasil terapkan di mana double kill berhasil diamankan oleh seorang Mei. Sky masih belum memundur, Palanir still survive. Kini 4 hero MBR Delfin harus tewas begitu saja dari tim fight yang dibentuk oleh King Kapak dari MBR Delfin. Ini harusnya bisa ngelord karena cuma tersisa Palanir, walaupun memang harus berhati-hati terhadap Sky-nya karena darah tinggal 2 bar. Dimana kalau dia ketempel Palanir maka Sky bakal langsung kewalahan. Tapi lihat ya, mereka langsung berbagi tugas. Mei yang nahan badan, Cincau yang juga sambil gebukin Lord, sambil ngusir-ngusir ke arah Palanir, sambil Sky nungguin momentum kapan dia bisa menggunakan Quad Shadow-nya masuk Retribution baru pulang serentak. Lordnya terbuka lebar, Game Kapak Basreng coba mulai second pada Guillermo dan pinter. Mereka berhasil mengambil opsi Lord yang ada di Lord yang kedua, Lord Shadow ter-enhance. Ini setidaknya akan memberikan dampak bagi Game Kapak Basreng untuk menghabisi satu center turret yang masih berdiri kokoh dari MBR Delfin. Dan kini Geng Kapak Basreng coba untuk manage terlebih dahulu wave minion, dan kita bisa lihat dari highlightnya juga di mana setup war yang dipaksakan lagi Geng Kapak Basreng membuahkan hasil yang optimal, disusul lagi dengan adanya damage yang dikeluarkan seorang Cincau, follow up-nya yang bagus dari hero-hero belakang Geng Kapak Basreng yang membuat dia berhasil men-shutdown pergerakan dari seorang Yupi dan juga Shine sebagai damage output utama. Begitupun juga seorang save ya dari sisi MBR Delfin yang benar-benar dari tadi menyeramkan Geng Kapak Basreng. Oke, tapi memang setup dari Geng Kapak Basreng di area rumput kiri tengah nih ya, udah mulai pada standby. Kalau sampai dari save off position atau UP, maka itu bakal langsung di follow up sama Mei, di follow up sama Venom yang memang udah pada nungguin. Dan inilah dia resenya Kimi ya, karena dia adalah termasuk marksman high ground dengan maksimum charge yang damage yang ngeburst, dan apalagi dengan tembakan basic attack-nya aja, energy bullet itu bisa langsung ngabisin minion yang datang. Benar sekali Polius, dan ini wave minion penunjang pergerakan dari Kapak Basreng juga akan terlihat dari middle turret tim MBR Delfin yang sedari tadi dijaga dengan sangat ketat, harus diruntuhkan begitu saja. Mei sudah siap untuk melakukan charge ke area time reverse depan sana, dan satu middle turret lagi yang tersisa tidak bisa terselamatkan membuat tim Kapak Basreng finally bisa menyamakan kedudukannya. Walaupun satu base turret masih belum berhasil untuk diculik, King Kapak Basreng cukup puas dengan adanya beberapa objektif turret yang berhasil iamankan. Dia coba untuk reset mundur dan mengkalkulasikan langkahnya untuk tidak terlalu maju ke arah depan. Oke, Titan Red sudah mulai dikeluarkan sama Mei, tapi ada Black Shoes di sana. Venom pun mencoba untuk masuk ke arah belakang sana menggunakan heavy spin. Wah, tapi tidak ada yang dijepit teman-teman. Dua resource penting ultimate dari dua hero tebalnya sudah mulai dikeluarkan. Apakah MBR Delfin bakal maju ke depan? Kita akan lihat Mei lagi-lagi membuka satu buah damage dari Titan Reverse. Follow dengan yang damage dari Cincau membuat dia Crossbow menggunakan triple kill berhasil diamankan. Looking for another kill, tapi Black Shoes save the day. Lagi-lagi dan seorang Shine membuat Shine pun masih bisa survive. Dua hero tersisa dari teman-teman MBR Delfin, dua hero penting. Wave Minion berusaha berada dari King Kapak sudah mulai masuk ke area base turret. Tidak adanya lagi Wave Minion di area bawah menuju bahwa King Kapak harus masuk ke area base turret mid lane. Shadow Kiru masukkan untuk seorang Shine, dan kini pun gak bisa bertahan. It's still bisa masuk ke area base terbuka lebar. King Kapak Basreng take the game yang pertama kali ini. Well. Dari awal mereka tertekan, tapi ternyata Geng Kapak Basreng bisa membalikan momentum di area purple buff dan akhirnya mengambil kemenangan untuk game yang pertama tadi, teman-teman. Wah, tadi lihat muka-muka girangan mereka ya. Mereka benar-benar kegirangan banget karena itu tadi game yang hard banget buat Geng Kapak Basreng, terlihat dari 0 point kill di menit menuju mid game tadi, Kolius. Betul. Benar-benar ditekan habis-habisan, tapi di middle to late game pelan-pelan Geng Kapak Basreng itu balikin momentumnya sih. Terutama karena memang target selection mereka udah ngerti. Kayak ini Kiminya di mana, ini Beatrixnya di mana. Pokoknya kalau sampai mereka muncul, ada dua locker di sana, yaitu adanya Mei yang menggunakan Kufra dan juga adanya Venom yang bisa menggunakan Akai. Jadi bisa jadi heavy spin, bisa jadi Titan Rage. Walaupun skill resource tadi sempat keluar ya, sempat Kolus bilang ya.
apakah bakal ditabrak balik sama MBR. Ya. Tapi Cincau save the day. Ya. Langsung dia terbang dengan mode cemas D-nya, lawannya langsung semua back, dan akhirnya 2 hero tertakedown kan tadi, Ya. langsung dihabisin. Bener banget, Risa seorang Shine dan juga Yupi tadi ya di area base high groundnya dia yang membuat dia udah sulit banget untuk menahan gempuran dari beberapa hero, apalagi damage fisikal yang dihasilkan dari si Hayabusa tadi atau Sky tadi benar-benar menyakiti Yes. tubuh dari seorang Yupi yang terbaut immortality, membuat dia udah sakit, apalagi Black Shoes tadi juga udah dikeluarin, membuat dia udah gak ada lagi life insurance dari sisi Shan-nya, sehingga wave minion yang masuk dimanfaatkan oleh geng Kapak Basrek untuk langsung end gamenya. Mereka gak mau underestimate MBR Delvin ya, lagi-lagi ketika dapat celah yang bisa diolah jadi kemenangan dan langsung digas aja sama geng Kapak. Betul. Dan memang MBR Delvin ini juga sebenarnya udah bermain dengan cukup baik ya. Dimana Valanir yang benar-benar bisa ngezoning out teman-teman dari geng Kapak juga tadi, yang Ya. terus-terusan menghajar. Yang perlu diperhatikan bahwa ya winning condition ternyata berhasil didapatkan sama geng Kapak Basrek. Dan itu yang membuat langsung MBR Delvin tuh kewalahan, Ya. kocar-kacir, ya kan, langsung bubar mundur gerak semuanya. Terutama memang dengan formasi yang digunakan sama MBR Delvin yaitu Roamer Lolita, yang seperti yang Chorus mention, dimana kalau tidak adanya Lolita maka mereka tidak ada source crowd control yang besar. Ya. Karena nomor 16 kan bakal memberikan slow effect yang besar ke arah teman-teman dari geng Kapak. Belum lagi kalau nomor 16 ini ke charge sampai full, maka bakal ada stun yang bisa dihasilkan. Yes, that's why juga tadi di area early Cincau benar-benar gak bisa bergerak juga ya, karena memang adanya Lolita di area depan. Di sisi lain space yang di-create oleh Lolita membuat Yupi tadi benar-benar bersinar banget, benar-benar memberikan kontribusi. Tapi balik lagi dengan ada satu minor mistake yang dimanfaatkan oleh tim geng Kapak Basreng, itu membuat MBR Delvin yang sudah susah payah untuk ngelit pertandingannya sulit untuk bisa melakukan finishing terhadap high ground base yang dimiliki oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. Betul. A lot of moments sih sebenarnya nanti yang mungkin bakal ditampilkan di highlightsnya ya, karena terlihat memang dari early game seperti yang tadi Cipi udah mention, yang seperti Kolius mention juga, pressure dari MBR Delvin tuh bukan kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Wow. Jadi kayak benar-benar langsung dihajar habis-habisan sambil nih Kolius nih, sambil kita nungguin highlights